Colis Kurniawan, Sirion Matic 2011 apa bisa di remap? 2011. Untuk Sirion 2011 PDGI 2, 1 dan 2 pada gigi 2. Fucking hell. Nah, kalau lu bandingin nih March Picanto sama Sirion. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domarvers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya mau stabil tentang Daihatsu Sirion. Nah, kalau di luar negeri di Malaysia namanya Myvi Pro 2. Nah, ini mobil ya di Malaysia sih terkenal banget ya coy. Kalau lu ke Malaysia lu tahu di KL itu banyak banget Myvi Pro 2 ini karena mobilnya banyak dimodif karena mobilnya cukup murah, cukup reliable, spare partnya juga murah dan enak dipakai gitu loh untuk harian. Di Indonesia kurang terkenal aja sih kalau menurut gua sih. Nah, maka dari itu kalau urusan spare part banyak, gak usah takut gitu loh. Anes Anim, hai Dokter Mobil, saya ingin tanya Daihatsu Sirion, masalahnya ketika digas langsam ada suara atau hentakan yang mana seperti ada kosong di roda depan. Istilahnya ketika ban menggerakkan badan mobil ke depan dia berbunyi atau ada hentakan. Aduh, pas gas kita lepas juga ada setelah ganti ke ketiga engine mounting agak lebih ringan hentakannya tapi tidak separah sebelumnya. Kira-kira apa penyebabnya? Dia juga nggak selalu ada. Sekali jalan pas rata dan halus, kecepatannya kerasa di 40-60 km per jam. Kalau hentakan kenceng ya, itu sih lu cek di transmisi sih bro. Kalau misalkan transmisi lu matic, udah pasti ada problem di salah satu kopling-koplingnya di dalam. Kalau transmisi lu manual, yang gue takutkan ada problem di gearnya malah gitu loh. Jadi itu sih urusan transmisi lu cek dulu ya. Ukur jalan yuk, mau nanya dong Sirion 2014 saya kalau di gigi 1 atau gigi mundur bunyi berdecit gitu kenapa? Tarikannya masih enak cuman hanya itu aja ada suara berdecit. Berdecit itu biasa fan bell om. Jadi kalau misalkan berdecit itu nomor satu yang gua cek adalah fan bellnya. Apakah dia udah berkerak atau dia kering? Nah kalau kering, lu bisa pertolongan pertamanya ya pakai yang namanya talcum powder atau bedak talcum yang putih itu. Lu kasih bedak, jangan lu kasih oli. Lu kasih oli lepas bro. Nanti lepas dari dudukannya malah parah. Lu kasih bedak. Kalau misalkan memang dari lu kasih bedak itu berhenti bunyinya, nah lu jadwalkan untuk ke bengkel untuk ganti fan bell-nya. Colis Kurniawan, Sirion Matic 2011 apa bisa di remap? 2011 bisa. Joshua SRT mau tanya, Sirion tahun 2015 ketika gigi 3 kok nyendat-nyendat ya? Apa penyebabnya? Gigi 3 kalau manual nyendat-nyendat itu biasanya ada problem di dekur as sama kompas kopling. Kalau Matic harus overhaul Matic baru ketahuan ada problemnya di mana. Kuliner Street of Pavere mau tanya perawatan mobil Sirion 2011 manual perawatan EPS-nya gimana? EPS tidak ada perawatan ya Bapak dan Ibu sekalian ya, karena dia hanya ada motor. Iya, lu pasrah aja kalau dia udah mati, iya lu ganti tuh dinamonya. EPS itu ya sama dengan semua steering ya. Lu kalau lagi posisi mobil berhenti jangan lu puter keras-keras. Mobil itu harus harus berjalan sedikit baru lu putar karena kalau nggak bebannya terlalu banyak. Sama kalau EPS jangan lu ajak berenang mobilnya. Kalau lu ajak berenang di banjir-banjir sampai itu kena modulnya, konslet 13 juta. Jadi jangan lo ajakin berenang. Garage S mau tanya untuk Sirion 2011 PDGI 2, 1 dan 2 pada gigi 2. Fucking hell. Pada gigi 2 tarikannya sering dut-dutan, tapi 3-4 tarikannya aman. Masalahnya di mana? Gigi 1-2 sering dut-dutan biasanya sih kalau gue akan cek engine dulu sih. Engine-nya itu apakah semua coil oke, semua busi oke, dan si pompa bensin oke. Si injektor juga ya, karena biasanya dut-dutan itu apalagi kalau gigi rendah dan RPM rendah, yaitu sih biasanya karena si engine gak kuat ngangkat. Engine gak kuat ngangkat ada penyebabnya, itu harus kita cek dulu. Kalau engine-nya oke, biasanya sih transmisi, cuman hampir 90% of the time engine sih. Harry Ajos, dok, apabila kita sudah terlanjur cabut aki mobil karena penggantian dikarenakan aki sudah benar-benar tekor sehingga mobil tidak bisa starter, apakah program ECU mobil hilang? Jika hilang, apa kendala yang akan terjadi? Oke, ECU tidak akan hilang ya, ada ROM, ada EPROM. Nah, kalau yang namanya software itu masuknya ke EPROM sehingga kayak bootnya Windows gitu loh, kayak misalkan di hard disk gitu, lu cabut hard disknya kagak ada listrik juga tetap akan sama nih datanya nih. Itu udah canggih ya sekarang ya, jadi nggak mungkin kereset total sampai nol gitu kan, nggak. Yang kereset adalah learn value. Nah, learn value itu biasanya lu biarin aja, lu pakai aja 3 hari, nanti dia akan normal lagi. Nah, dalam 3 hari itu RPM-nya agak tinggi sedikit atau agak mengeyang sedikit, itu wajar karena memang si ECU masih menyesuaikan learn value yang baru. Andi Herwin, Mas saya di Jawa Timur, mau tanya Daihatsu Sirion 2013
berapa mili olinya dan pakai oli merek apa. Kalau nggak salah 3 liter lebih dikit ya, kalau nggak salah ya. Cuman balik lagi, namanya ngisi oli itu, lu isi dulu, lu cek dipstick. Kalau di dipsticknya itu sudah berada di full, lu colok lagi dipsticknya, baru lu hidupin mobilnya. Lu hidupin mobilnya sebentar, barang maybe 2-3 menit, lu matiin lagi, lu cek lagi itu dipsticknya. Kalau dia belum turun atau turun dikit ya ditambah. Balik lagi ya, lu cek dipstick karena kadang-kadang nih, lu ganti oli, lu ganti filternya sama lu tidak ganti filter itu dua hal yang berbeda. Lu ganti oli dengan cuci darah, otomatis juga lu pakai oli lebih banyak sedikit karena 100% olinya keluar gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong, yang penting saya ajarin Anda gimana cara ngelihat itu oli pas apa enggak ya dari dipstick ya kan. Saya udah di video saya yang lama juga udah banyak yang saya ajarin gimana cara ngelihat di dipstick gitu loh. Oli pakai merek apa? Kalau gua sih, lu di Jawa Timur, lu ke Surabaya, lu cobain Nine Circle deh. Enak kok, lu pakai 1040 aja. Dimas Sudianto mau tanya Sirion 2014 km masih goceng. Wow, kondisi mobil jarang pakai, tapi pas kilometer penyentuh 80 km per jam kok gerung gitu ya, dan larinya suka agak nahan. Kira-kira yang rusak apa? Kalau ngegerung dan sudah agak nahan, balik lagi sih, maybe ada gear yang nyangkut atau oli lu kurang bagus. Kan balik lagi 2014 ada karet-karet yang sudah getas ya. Jadi kalau saran gue sih lu bawa ke bengkel untuk dicekin dulu, karena nggak bisa sih cara yang kayak begini untuk gue diagnosis karena banyak banget faktornya. Saputra Ahmad, owner di Daihatsu Sirion, susah nggak nyarinya? Enggak, di Malaysia banyak. Antox, Bang mau tanya, mendingan mana antara Mirage, March, Picanto, sama Sirion? Bagaimana bos dengan tahun yang sama? Nah, kalau lu bandingin nih, March, Picanto, sama Sirion, untuk body dan engine gue lebih suka Picanto sih. Sirion itu gue lebih suka karena bodinya enteng, mesinnya oke, dan spare partnya murah. Picanto akan lebih mahal spare partnya. Nah, kalau March gue nggak suka karena dia 3 silinder, dan gue nggak suka engine Nissan yang itu sih. Engine Nissan khususnya yang itu ya, yang di Livina, Latio, dan March gue nggak suka. Dan Serena itu gue nggak suka karena 1, sering litik, 2, panas, 3, problemnya lumayan gitu loh. Engine yang itu ya gue nggak suka. Jadi kalau lu bandingkan antara 3, oh iya, sama satu lagi Mirage oke sih, cuman dia 3 silinder juga, jadi gue nggak terlalu suka. Otomatis gue suka Picanto ya. Jadi opsi pertama Picanto, nomor 2 Sirion, nomor 3 Mirage, March nggak mungkin gue sentuh, gitu aja sih. Oke, mungkin sekian dulu Stabil Daihatsu Sirion dari saya, Lung Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.